Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'd. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa mulai kembali kajian tafsir Ibnu Katsir. Dari beberapa pekan lalu kita libur, kita mulai kembali di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin dari segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan kita kembali menjadi hambanya Allah yang bersih dari dosa-dosa dan diampunkan segala kesalahan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan surat Maryam. Surat apa? Maryam. Kita sampai ayat 34. Masih melanjutkan terkait pembahasan sosok Nabi Isa ya, sebagai Nabi dan Rasul ya, sebagai hamba Allah, bukan sebagai anak Tuhan ya, sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Nasrani yang menyimpangkan ajaran Nabi Isa ya. Dibuka ayat 34 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم
مشهد يوم عظيم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين Dzalika itulah Isa bin Maryam. Jadi ayat sebelumnya ketika Nabi Isa terlahir dari rahimnya Maryam ya, tanpa adanya suami ya atau bapak ya, kemudian lahir ya, dan saat itu kemudian Maryam difitnah sebagai wanita yang berzina ya, kemudian dibantah oleh Isa yang masih jabang bayi ya, dengan kemampuannya yang diberikan oleh Allah bisa berbicara ya. Nah, dalam bicaranya kemarin Isa mengaku sebagai hamba Allah ya, dan juga sebagai utusan Allah yang diberikan kitab ya, diberikan Injil ya, dan begitu seterusnya ya. Jadi Nabi Isa intinya adalah hamba Allah dan utusan apa? Allah Subhanahu wa taala. Qaulal haqqi, perkataan yang benar, alladzi, yang fihi, di dalam kebenaran tadi, yamtaruna, mereka orang-orang kafir ya, itu ragu-ragu ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa yang benar itu Isa adalah hamba Allah ya, Abdullah, dan nabinya Allah ya, bukan anak Tuhan ya, bukan anak Tuhan, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Nasrani saat ini ya. Jadi ajaran agama Nasrani yang mengatakan Isa itu adalah anak Tuhan, sebuah kekeliruan yang fatal ya. Itu bentuk kesyirikan di atas apa? Kesyirikan, karena Allah tidak beranak ya. Lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan atau dilahirkan, artinya Allah nggak punya anak ya, nggak punya keturunan sebagai manusia, karena Allah bukan makhluk ya, tapi Allah itu adalah khaliq ya, pencipta ya, bukan yang diciptakan, bukan yang dilahirkan ya. Jelas jamaah ya. Jadi ayat ini meluruskan keyakinan-keyakinan yang keliru, keyakinan yang batil yang diyakini oleh orang-orang apa? Nasrani ya. Makanya Nasrani sendiri ya, selain akidahnya keliru, dia juga terpecah-pecah ya. Sebagaimana yang sudah
disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waftaraqat an-nasara ala sintaini wa sab'in firqatan. Jadi orang-orang Nasrani sendiri itu sejak dulu itu sudah pecah belah jadi 72 golongan ya. Itu Nabi sudah mengingatkan 72 sekte ya. Nah semuanya di neraka ya umatnya Nabi Isa ini, kecuali satu ya. Kecuali apa? Satu yaitu Al-Hawariyun ya, yang masih murni mempraktekkan ajarannya Nabi apa? Isa ya. Yang masih murni ya. Tetapi itu sudah tidak ada sekarang. Sekarang sudah tidak ada, karena apa? Kalau toh masih ada, itu dia harusnya beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Dia harus masuk Islam beserta keluarganya atau beserta kaumnya, karena mengimani kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti semuanya batal gitu. Jelas ya Mah ya. Jadi ajaran-ajaran pemalsuan ya dari ajaran Nabi Isa Nasrani yang disimpangkan itu sekarang malah jumlahnya sangat banyak sekali itu. Sangat apa? Banyak sekali. Nah di Indonesia sendiri ya, orang-orang Nasrani ini tidak hanya bermacam-macam, dia lebih dari 200 sekte ya, atau aliran gitu ya. Dan bahkan saya punya tetangga sendiri itu ya, suami istri gerejanya beda. Hari kemarin mau berangkat, hari kemarin kan libur ya, hari mereka gitu kan. Nah tetangga mau berangkat kemana Mas? Mau ke gereja. Sendirian, istrinya udah berangkat pagi-pagi karena gerejanya beda. Suami istri itu Nasrani gitu ya, cuman gerejanya apa ternyata berbeda gitu jamaah. Jadi satu rumah aja beda-beda tempat ibadahnya gitu ya. Dan itu memang sektenya banyak sekali. Makanya di bulan Desember kemarin ya, ketika ada isu mau ada Natalan apa bersama ya, itu awalnya kita dan teman-teman ya protes kepada Menteri Agama ya. Jadi ormas-ormas itu mengadakan pertemuan ya di Jakarta, termasuk saya hadir ya, untuk melobi ke Pak Menteri Agama tidak usah mengadakan Natalan apa bersama, campur aduk Muslim, Kristen ya, dan seterusnya lah gitu ya. Biarlah masing-masing saja gitu kan. Nah, kita sudah melakukan lobby ya, bahkan sampai melobi ke Pak JK juga ya, dan akhirnya Pak JK langsung nelpon ke Menteri Agama ya, disampaikan pesan-pesan dari para tokoh dan ormas Islam waktu itu. Pak JK langsung nelpon ke Pak Nazaruddin Umar itu ya. Akhirnya udah sampai. Demikian juga kita sampaikan ke Wakil Menteri Agama juga Pak Romo Syafi'i ya. Alhamdulillah ya didengar, dan akhirnya tidak dicampur aduk satu acara Natalan apa bersama, dan akhirnya ya di antara mereka saja ya.
Jadi akhirnya Menteri Agama membuat inisiasi terobosan yang dimaksud Natalan bersama adalah Natalan di antara mereka. Karena di antara mereka sendiri beda-beda tadi. Nah, gitu maksudnya, paham jemaah ya? Jadi Natalan itu nggak bersama ternyata di antara mereka sendiri. Saya bilang tadi itu sektenya banyak sekali. Ya. Jadi sektenya apa? Banyak sekali ya. Dan saya sampaikan tadi, jangankan antara satu RT satu RW, satu rumah suami istri itu udah beda, gerejanya beda ya. Ya. Dan saya lihat sendiri kan, punya tetangga sendiri gitu. Nah, jadi oleh karena itu jamaah sekalian ya, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selamanya ya sampai kiamat ya, kebenaran ini maksudnya apa? Bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah, bukan anak Tuhan. Ini perkataan yang benar seperti ini, keyakinan yang benar. Tetapi kebanyakan orang ya sampai kiamat itu yang taruna, yang mereka meragukan kebenaran ini. Jadi walaupun kita udah sampaikan bahwa Isa itu bukan anak Tuhan ya, dan Tuhan itu bukan Trinitas ya, tapi Tuhan itu adalah Esa Allahu Ahad ya kan. Tetap saja yang namanya kebanyakan masyarakat itu yang taruna, mereka apa? Meragu-ragukan kebenaran ini. Masih saja mereka meyakini bahwa Isa adalah anak Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Kan bahaya kan itu ya. Ya. Jelas ya? Jadi yang taruna itu memang kebanyakan masyarakat itu meragu-ragukan kebenaran ini. Makanya di dunia ini agama paling banyak ya agama Kristen. Iya. Di dunia ini jamaah ya. Islam itu kan hanya 1,5 atau 1,7 miliar aja ya. Sisanya itu kan Kristen dan agama-agama lain. Tapi mayoritas di dunia ini ya, mayoritas apa? Di dunia ini dari 7 miliar manusia itu kebanyakan memeluk agama tadi apa? Agama Nasrani yang menyimpang tadi ya. Jadi ini tugas kita juga sebenarnya. Ayat-ayat tentang Nabi Isa ini sebenarnya ayat-ayat dakwah, bukan untuk kita tapi untuk mereka sebenarnya ya. Makanya dakwah global itu ya memang sangat penting ya. Nah, jadi kalau dulu dan juga sampai sekarang itu ya masih banyak juga tokoh-tokoh ya yang mendakwakan kepada orang-orang Kristen atau Nasrani ya, seperti Abu Dedat itu ya, seperti Zakir Naik itu ya. Jadi mereka itu terjun di panggung-panggung lintas agama ya, khususnya di tengah-tengah orang Kristen itu berdialog gitu ya. Kan banyak juga yang masuk apa? Islam ya, di tangan Abu Dedat, di tangan Zakir Naik gitu ya. Bahkan saya pernah ketemu langsung dengan Zakir Naik itu di Mekah ya. Dia mendapat penghargaan ya dari Kerajaan Arab Saudi. Itu salah satu jasanya karena tadi dia mendakwahkan tauhid di tengah komunitas orang-orang Nasrani di seluruh dunia ya. Dan udah berapa ribu orang yang masuk apa? Islam itu ya. Dan itu memang harus ada umat Islam yang peduli seperti itu ya, dakwah seperti itu ya. Karena mereka juga orang-orang Nasrani itu mendakwahkan ajaran mereka itu sampai ke pelosok-pelosok ya. Iya, sampai ke pelosok-pelosok Papua ya, dari Sabang sampai Merauke itu mereka sudah ada gitu. Bahkan sekarang dengan ada YouTube dan YouTuber itu kita bisa memantau gitu ya. Di pedalaman Papua itu ada seorang suster gitu ya. Saya lihat itu YouTube-nya ya.
dia cara merekrut ya masyarakat supaya condong kepada agamanya itu sederhana. Nah, orang-orang Papua yang pedalaman itu kan nggak punya duit. Nah, dia punya sumber daya alam ya, ikan, punya sayuran melimpah kan. Mereka tuker datang ke suster. Nah, ada istilah sampai saya baru tahu ada lele malas namanya. Itu ada orang Papua bawa ini apa? Ini lele malas. Enggak tahu ada namanya lele malas. Dia tuker ke susternya itu, ditukar dengan Indomie, ditukar dengan makanan-makanan instan karena mereka bosan makan lele kan. Nah, begitu aja setiap hari itu kerjaannya si susternya tadi ya, biarawati maksudnya ya. Nah, itu ternyata memikat mereka untuk apa? Beragama apa? Nasrani ya. Jadi karena faktor keterbelakangan, kemiskinan, kemudian itu mudah sekali iman ditukar dengan Indomie tadi itu ya. Dan ternyata dakwah mereka itu ya tadi sampai merekrut di pedalaman-pedalaman pelosok gitu ya. Makanya kita ya teman-teman di Dewan Dakwah juga ya, itu setiap tahun itu kita mengirim mahasiswa juga Bapak Ibu sekalian ya, khususnya mahasiswa yang jurusan dakwah di STID Muhammad Nasir ya. Kebetulan saya juga pengurus ya di bagian fatwanya. Itu setiap tahun ya, khususnya angkatan yang mau lulus kita kirim Pak ke pedalaman-pedalaman itu, ke pelosok-pelosok yang terkadang anak-anak itu ya kalau menjangkau satu daerah pelosok itu harus naik apa namanya perahu but itu loh, sampai 3 jam 4 jam gitu Pak, sampai apa ya menjangkau satu daerahnya itu motornya harus bertarung dengan lumpur gitu ya, harus didorong gitu, jalannya udah nanjak cuelek gitu ya. Dan itu banyak sekali di Indonesia itu pelosok-pelosok ini. Bayangkan kita ini ada 17.000 pulau jamaah sekalian. Ya kita taunya Pulau Jawa saja, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini baru satu pulau itu. Sisanya yang 17.000 itu kalau seandainya kita jalan pakai sepeda motor ya 60 tahun juga nggak akan tembus itu Indonesia ya. Lah tapi kita minimal punya ikhtiar tadi ya, ngirim lah ya, ngirim 100, ngirim 70 mahasiswa itu kita kirim sebar ke pelosok-pelosok betul itu, daerah pelosok-pelosok yang nggak terjangkau oleh dakwah gitu. Dan Indonesia itu saking luasnya nggak terjangkau itu daerah-daerah seperti itu. Ya, dakwah nggak terjangkau, kadang sinyal pun nggak terjangkau, apalagi MBG itu nggak terjangkau juga ke sana, nggak terjangkau. Itu daerah-daerah yang memang pedalaman betul. Jadi ini bentuk kepedulian kita karena di lapangan tadi jamaah sekalian ya, orang-orang apa namanya misionaris itu ya istilahnya ya, para biarawati, pendeta itu sudah terjun ke daerah-daerah pedalaman yang seperti itu. Mereka sudah ada itu. Bahkan ada teman saya itu ya, ada teman ya satu alma mater dulu di kampus ya. Ketika dia sudah lulus, dia mewakafkan diri untuk dakwah di pedalaman Merauke ya. Pedalaman apa? Merauke. Pedalaman betul itu ya. Nah di pedalaman itu kan kadang orang itu kadang ya, karena rumah-rumahnya itu kadang bentuknya di hutan-hutan, ada yang rumah-rumah pohon gitu loh jamaah. Kan kita ada kan di pedalaman Merauke itu rumah-rumah pohon ya, yang tidak terjangkau, kadang perjalanan darat ya. Ya rumah-rumah terjal seperti itu ya. Nah si teman saya itu ketemu seorang biarawati ya, misionaris itu ya, perempuan masih muda ya, sarjana teologi gitu ya, akademisi sekaligus sebagai apa pendeta biarawatinya gitu ya. Nah penginjilnya. Nah dia tinggal di rumah pohon ya. Tinggalnya di mana? Di rumah pohon gitu ya. Bukan rumah-rumah yang
di perumahan gitu, tidak ya. Rumah-rumah di atas pohon gitu ya, tidak terjangkau oleh semua manusia gitu ya. Ditanya oleh teman saya itu kan, nah kenapa Anda ya perempuan kemudian terpelajar ya kan, kok mau tinggal seperti ini kan? Anak-anak sekarang kan, orang-orang sekarang kok mau-maunya ya tinggal di pedalaman ya, menderita ya kan, tinggal di atas rumah pohon ya, maunya betah untuk apa? Berdakwah sebagai misionaris ya. Nah, si biarawati tadi itu menjawab, saya ingin menerjemahkan ya Bible itu ya, Injilnya tadi itu, Bible-nya itu ke dalam bahasa pedalaman Merauke. Bayangin tuh Pak, misionarisnya itu militan banget gitu ya. Jadi rela tinggal hidup di sana, padahal nyamuknya di sana itu segede ayam itu, gede-gede ayam. Malarianya itu ngeri kan di daerah-daerah Merauke itu ya. Nyamuknya besar-besar ya. Jadi orang bisa kena malaria, bisa mati berdiri di sana itu ya. Tapi dia tadi demi apa? Menginjilkan masyarakat pedalaman Merauke itu, dia rela apa? Masuk ke pelosok-pelosok dan tinggal di atas rumah pohon itu ya. Jadi ini apa? Kepentingan dakwah ya, agar mengislamkan tadi ya orang-orang yang sudah kadung terjebak dengan pemahaman apa? Nasrani yang apa tadi? Menyimpang tadi ya. Ya. Yang menganggap bahwa Isa sebagai anak apa? Tuhan. Maka lillahi ayyattakhidha min walad. Maka tidak ada lillahi bagi Allah ayyattakhidha untuk menjadikannya atau memiliki, mempunyai ya, min waladin dari anak ya. Tidak mungkin lah Allah punya anak kan. Masa Tuhan punya apa? Punya anak gitu kan. Jadi Tuhan tidak punya anak ya. Jadi Allah tidak punya istri, tidak punya apa? Anak. Nanti kalau punya istri, punya anak ya sama kayak manusia kan, bukan Tuhan lagi namanya ya. Jadi kalau Tuhan kok masih kawin, masih menikah, ya itu kan berarti bukan apa? Bukan Tuhan ya. Bukan apa? Bukan Tuhan ya. Tetapi itu makhluk ya. Makanya keyakinan apa? Trinitas tadi, ada Tuhan Bapa, Tuhan Mak, Tuhan Anak ya. Itu keyakinan Nasrani yang apa? Diselewengkan ya. Disimpangkan. Oleh siapa? Ya oleh pendeta-pendeta mereka ya. Karena para pendeta-pendeta Nasrani itu banyak sekali merubah-rubah apa? Kitab suci Injil ya. Dirubah-rubah itu ajarannya ya. Ya, yang asalnya Nabi Isa adalah manusia biasa sebagai hamba Allah dan utusan Allah, malah dirubah oleh mereka sebagai Tuhan. Nah, ini kan salah kaprah itu kan. Ya, salah alamat. Ya. Salah keyakinan ya. Sehingga di sini ya Al-Qur'an meluruskan ya, karena ajaran Nasrani ini kan ajaran tua ya. Jadi artinya memang udah sangat tua ajaran ini, cuman diselewengkannya dari turun temurun oleh para pendeta ini sampai hari ini ya kan. Banyak sekali apa? Penyimpangannya ya. Jadi makanya yang membedakan Islam dengan ajaran-ajaran yang lain itu kan masalah tauhid sebenarnya jamaah sekalian. Masalah apa? Tauhid. Kalau masalah-masalah sosial
ya, masalah-masalah sosial, menyantuni orang miskin, menyantuni sesama. Mereka juga punya ajaran itu, ya, punya ajaran kasih itu ada, itu di Nasrani itu ada, ya. Tapi titik pokoknya tadi yang membedakan adalah masalah apa? Tauhid. Masalah apa? Tauhid, ya. Mereka tadi tauhidnya itu trinitas, ya. Percaya Tuhan enggak mereka? Percaya, cuman banyak Tuhannya, trinitas, ya. 3 dalam 1. Nah, itu kan sulit juga menjabarkannya, kan. Nah, ya, kalau satu mah satu aja, Allahu Ahad, satu yang enggak terbagi-bagi itu. Nah, ada juga ajaran yang tidak hanya trinitas, banyak sekali ajarannya itu, Tuhannya gitu, ya. Dewa-dewanya itu ada 100, ya. Malah bingung kalau Tuhan ada 100, ya. Tuhan-Tuhannya itu, ya, sampai digambarkan dalam bentuk arca, patung, ya kan? Nah, keyakinan-keyakinan seperti itu jatuhnya kepada apa? Kesyirikan. Nah, kalau udah syirik, batal seluruh apa? Amal kebaikannya, walaupun dia pernah berbuat kebaikan, tapi batal, nggak ada nilainya, ya. Ya hukumnya ya kafir, ya. Orang kafir itu walaupun dia punya amal sedekah segede bumi, ya. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a. Kalau seandainya orang zalim, orang kafir ini punya amalan, ya, seluruhnya, dia punya harta segede langit, segede bumi, dia sedekahkan gitu, ya. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laftadau bih. Atau dikali lipatkan lagi, dilipat gandakan lagi, dia punya amalan segede 2 langit atau 2 bumi, dan dilipat gandakan terus, gitu, ya. Itu mereka mensedekahkannya dan dijadikan untuk tebusan supaya mereka itu bisa bertaubat, bisa masuk Islam. Mereka akan sedekahkan semua itu, ya. Mereka akan habiskan itu harta segede langit bumi tadi untuk menebus supaya mereka bisa beriman dan mereka masuk apa? Islam, gitu, ya. Tapi ternyata apa? Sudah terlambat. Kalau udah mati apa? Udah terlambat, ya. Jadi sudah terlambat, ya. Nggak bisa lagi, ya. Makanya iman itu, nikmat iman, nikmat tauhid itu seberapa besar harganya, ya tidak bisa dihargai. Seandainya kita tebus dengan harta segede langit bumi, tidak apa? Cukup untuk menebus 1 detik keimanan di muka bumi ini, ya. Jelas, jamaah, ya. Jadi kalau ditanya itu bos rokok yang meninggal misalkan, ya, yang hartanya triliunan misalkan, ya, seandainya bisa beriman dengan menjual seluruh asetnya, dia akan jual itu, ya. Demi apa? Mendapatkan apa? Keimanannya. Jadi keimanan ini sangat apa? Sangat mahal sekali, jamaah sekalian, ya. Tetapi para rahib-rahibnya tadi menyimpangkan ajaran tauhid itu menjadi ajaran apa? Kesyirikan tadi, ya. Jadi disimpangkan, diselewengkan tadi, ya. Allah dituduh punya apa tadi? Anak, ya. Subhana, maha suci Allah, ya. Allah enggak punya anak, ya. Allah maha suci. Ngapain Allah punya anak, gitu, ya? Ngapain Allah punya istri, ya? Allah tidak butuh anak, tidak butuh apa? Istri. Subhana, maha suci Allah. Idza ketika qadha Allah memutuskan amron satu urusan, fa innama maka sesungguhnya hanyalah yaqulu Allah berfirman lahu kepadanya, kun, jadilah, fayakunu maka jadilah sesuatu itu, ya.
Jadi Allah nggak butuh, Tuhan nggak butuh anak, tidak butuh apa? Istri, ngapain gitu ya Tuhan? Seperti makhluk tidak ya. Kalau Allah kepingin menghendaki sesuatu ya cukup aja kun, jadilah iya ya. Ya. Nggak butuh proses kayak seperti itu, butuh kawin, butuh nikah, butuh punya anak, tidak. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian, fa'buduhu, maka sembahlah ia. Jadi kalau kalian memang punya keyakinan adanya Tuhan, ya Tuhanku, Tuhan kalian ya satu, yaitu siapa? Allah. Fa'buduhu, maka sembahlah hanya Allah. Hada, ini siratun, jalan ya, mustaqimun, yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu jalan tauhid tadi jamaah sekalian ya. Jalan tauhid itu jalan yang lurus. Jadi hanya mengesahkan Allah, jangan menduakan, mentigakan tadi ya. Menyekutukan ya. Ya kadang ya banyak juga ya masyarakat awam kita KTP-nya muslim ya. Kadang ya sholat di masjid, kadang ya Jumatan, kadang Idul Fitri ya. Kadang ya ke tanah suci gitu kan. Tapi terkadang karena syubhat ya, kekeliruan pemahaman, sehingga terkadang jatuh ke dalam kesyirikan, dia tidak sadar, dianggap biasa-biasa aja. Contohnya apa? Dia sebagai pedagang soto ayam ya, dia dagang, kok nggak laris-laris, cari penglaris. Kemana? Pergi ke Gunung Kawi, ke Gunung Kemukus ya, minta pesugihan ya. Jadi syirik itu kan ya, pakai pensi putih, pakai sorban kalau perlu ya. Datang ke makamnya Joko Samudro minta keberkahan, minta pesugihan gitu ya, dengan ritual-ritual. Ada ritual mandinya, ada ritual harus berzina dengan tukar pasangan dulu. Wah, ngeri itu. Jadi kalau mau ngambil pesugihan di Gunung Kemukus atau Gunung Kawi itu tidak hanya syirik, tapi dia harus tukar pasangan. Makanya di situ banyak PSK yang nongkrong itu untuk jadi pasangan ritual. Oh, pasangan ritual padahal berzina. Jadi harus menyediakan tumbal. Wah, ngeri itu zaman sekarang itu Pak. Walaupun udah zaman modern, tapi banyak juga pejabat-pejabat musim pilkada, musim pemilihan untuk jadi caleg ya. Itu banyak sekali datang ke tempat-tempat ritual yang dianggap keramat, padahal itu tempat apa? Kesyirikan ya. Padahal tempat apa? Kesyirikan ya. Nah, ya KTP-nya sih muslim ya, tapi karena tadi dia tidak ngaji ya, atau salah pemahaman gitu ya, akhirnya terjatuh ke dalam kesyirikan tanpa sadar gitu ya. Dan itu banyak itu ya, banyak sekali jamaah sekalian yang harus diluruskan ya, harus diluruskan ya, harus diluruskan hal-hal yang seperti itu. Walaupun zamannya kita sekarang zaman modern ya, tetap aja orang masih percaya hal-hal yang klenik-klenik seperti itu. Apalagi kalau orang di dunia usaha, di dunia politik itu main dukun, main kleniknya itu sangat tinggi sekali. Sampai ada jamaah tanya, dia kan mau nyewa ruko di Bekasi itu kan, tapi ruko itu sebelum dibangun kan, itu ditanam kepala kerbau itu. Masih ada zaman sekarang ya mana? Saya dikasih tahu jamaah itu kan, tanya dia mau nyewa ruko yang enggak usah, saya bilang itu membawa sial kayak gitu, itu ada ditanam kepala kerbau segala gitu ya. Ya. Termasuk ada jamaah juga yang dia developer gitu ya, developer yang suka bikin perumahan-perumahan itu juga sama, dia cerita ya, apalagi kalau dia kerjasama dengan orang-orang Cina gitu, itu pasti di pintu gerbangnya itu ditanam Pak,
ditanam kepala kambing atau kepala kerbau atau kepala sapi gitu. Masih ada zaman sekarang itu ya. Iya masih ada. Dan bahkan itu masih percaya juga orang-orang sekarang itu, termasuk di daerah belakang sono ya, daerah BCC belakang sono itu. Nah, saya tanya oleh jamaah di perumahan ini, ada nggak gang 13? Tidak ada Ustaz. Mereka nggak berani bikin gang 13 Pak. Terus gangnya gimana? 12A, 12B. Terus gang 14. Masih percaya yang kayak gitu itu. Sampai sekarang ya. Masih percaya, padahal perumahannya elit ya, bagus ya. Masih percaya klenik angka 13 ya. So, termasuk hotel-hotel bintang 5 itu juga sama ya. Lift nomor 13 itu nggak ada. Sampai di Singapura pun sama seperti itu. Masih percaya kesialan dengan angka 13. Bahkan ada satu jamaah datang ke rumah minta nasihat gara-gara dia lahir tanggal 13 ya. Dia rubah menjadi tanggal 12. Udah tua Pak, udah pensiun. Tanya ke saya, Pak Ustadz, apakah saya harus merubah akte kelahiran, ijazah? Allah ya Allah, ya Karim, udah sepuh itu. Gara-gara saya tanya kenapa ibu dulu diganti tanggal lahirnya. Iya kata bapak saya itu membawa sial katanya. Lah apa salahnya angka 13 kok dianggap apa? Sial gitu ya. Jadi ini keyakinan-keyakinan syirik yang masih ada dan dipelihara di tengah-tengah apa? Masyarakat. Ya termasuk rumah tusuk sate kayak rumah saya itu, tusuk sate itu di Taman Cimanggu itu. Itu rumah Pak ceritanya kan, di situ pengembangnya kan orang Sentul City itu Pak, yang mengembangkan Sentul City. Dia bikin di klaster situ. Itu semua rumah udah laku Pak, kecuali rumah itu. Setiap ada orang mau datang nawar pasti gagal, pasti itu. Wah dia capek Ustadz, saya nggak laku rumah ini. Udah Ustadz aja beli separuh harga. Wah cocok saya Mbak, cocok. Kalau perlu ada lagi nanti kasih tahu saya gitu. Saya beli Pak itu separuh harga itu rumah. Karena nggak laku sebab apa tadi? Tusuk sate posisi. La haula wala quwata. Itu masih percaya masyarakat kita itu bahwa kalau rumah tusuk sate membawa apa tadi? Sial. Justru kalau saya membawa keberuntungan karena harganya apa? Separuh harga murah. Seneng saya itu malah. Ya nggak ada apa-apa, alhamdulillah malah rame rumahnya kok. Nah itu keyakinan-keyakinan klenik ya, batil di tengah-tengah apa? Masyarakat itu masih ada, dipelihara ya dipelihara ya. Jadi ini ayat tauhid sebenarnya ya. Jadi ayat tauhid yang menceritakan walaupun ini kasusnya adalah terkait Nabi Isa, tapi ini juga pelajaran bagi dunia, bagi kita semua ya, bahwa jangan ya memiliki keyakinan yang keliru ya, keyakinan yang apa? Keliru dan menyimpang ya. Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Nah ini kemudian bercerai-berai ya, atau berselisih al-ahzabu, golongan-golongan ini min bainihim di antara mereka. Makanya ya agama-agama Nasrani tadi pecah-pecah banyak sekali ya. Ya, termasuk jangankan di dunia ya, di Indonesia sendiri saya bilang tadi pecahnya banyak sekali. Ya, kadang satu rumah beda gereja ini beda semua gitu tempat ibadahnya ya. Fawailun, maka celakalah lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang mereka kafir, min masyhadi yaumin azim ya, pada waktu ya di mana mereka menyaksikan hari yang agung ya, hari yang besar. Artinya ya karena akidah yang keliru tadi sehingga dia murtad atau jatuh ke dalam kesyirikan, maka mereka itu nanti besok pada hari kiamat celaka. Pada hari yang agung ya ternyata amal dan keyakinannya selama di dunia itu apa? Keliru, menyimpang, baru tahu gitu ya. Ya. Asmi bihim wa absir. Nah ini makanya ya. Asmi bihim ya, alangkah
tajam pendengaran mereka itu, wa absir, dan penglihatannya. Jadi mereka itu saking nyatanya melihat itu ya, realitas hari kiamat. Ternyata selama ini kita keliru akidahnya tadi, meyakini Nabi Isa sebagai apa tadi? Anak Tuhan. Keliru itu ya. Penglihatannya nampak jelas, pendengarannya juga sama ya. Yauma ya'tunana, pada hari di mana mereka datang kepada kami, lakinil zalimuna, tetapi orang-orang zalim ya, al yauma, pada hari ini, fi dhalalim mubin, pada kesesatan yang nyata. Jadi akhirnya mereka ya menuntut balas kepada pendeta-pendetanya tadi ya, dan juga kepada setan-setannya tadi yang menyesatkan itu. Tapi ya mereka sendiri di neraka nggak bisa apa-apa ya. Akhirnya mereka berantem ya, berantem tapi tidak ada apa solusinya ya. Itulah kasus nanti yang akan menimpa orang-orang zalim ya, orang-orang yang musyrik ya, yang keliru dalam masalah apa tadi? Akidah tadi. Makanya akidah ini harus dirawat ya, harus dijaga. Yang penting jangan syirik aja udah ya. Yang penting jangan apa? Syirik, sebisa mungkin jamaah jangan melakukan apa? Kesyirikan apapun ya. Jadi hindari dan pelajari ya, jangan sampai jatuh. Khususnya masyarakat kita itu suka hal-hal yang sifatnya klenik ya, ditinggalkan ya, hal-hal yang sifatnya apa? Klenik ya, hitung-hitungan atau prasangka-prasangka yang tidak sesuai syariat itu ditinggalkan ya, ditinggalkan. Klenik-klenik yang keyakinan yang apa? Yang aneh-aneh ya, sudah mulai tinggalkan ya, sudah mulai apa? Ditinggalkan ya. Gak usah percaya hal-hal yang hitung-hitungan yang aneh-aneh ya, atau melakukan hal-hal yang itu apa? Bertentangan dengan akidah. Pokoknya mulai ditinggalkan ya. Simbol-simbol juga mulai ditinggalkan ya. Misalkan punya apa hajatan ya, mengundang nikahan supaya nggak hujan ya, nggak usah ngelempar celana dalam ke atas atap ya. Itu masih ada orang sekarang itu. Atau ngelempar ayam ke jembatan ya, sudah mulai ditinggalkan ya. Termasuk ritual-ritual mau kawinan, mau 7 bulanan atau apa, itu kan ada ya. Atau kawinan harus nginjek telur, nginjek, seribet itu ya. Budaya-budaya kawinan Jawa, Sunda, Jasun, Sumatera apa itu masih ada ritual yang aneh-aneh. Atau kadang orang mati gitu ya, dikirimi rokok, dikirimi apa namanya kopi, kirimi jajan di kuburan ya. Ya nggak sampai atau makanannya udah beda gitu kan. Masih ada keyakinan itu ya. Di kuburan supaya nggak panas dikasih payung, ya nggak butuh payung di kuburan itu. Atau dikasih apa namanya botol mineral gitu, ada juga orang itu. Ya Allah ya Karim, itu keyakinan-keyakinan yang memang keliru. Dan ada lagi di Sunda ini saya lihat itu ya, apa namanya bercerai gitu. Jadi suaminya, istrinya meninggal ini, kemudian dia nyembelih bawa kambing itu di atas kuburan istrinya sebagai simbol bahwa kita telah berpisah. Loh kok malah berpisah, gimana sih? Ada itu di kita ini, nyembelih kok di atas kuburan, darahnya tercecer itu wah ngeri itu ya. Jadi keyakinan-keyakinan jahiliyah yang masih ada gitu ya di tengah-tengah apa? Masyarakat, kepercayaan-kepercayaan yang memang itu klenik ya, khurafat yang atau tatoyur tadi yang tidak ada dasarnya ya. Makanya ini penting kita sebagai RT, RW ya, masyarakat, lingkungan masjid ya, untuk terus mengedukasi ya, mendidik masyarakat tadi, meluruskan keyakinan yang lurus, yang benar ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup jamaah ya, ada pertanyaan kalau ada yang tanya.
Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.